Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Sumini, guru SD Negeri Mertasinga 02 Kabupaten Cilacap. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau fasilitator Ibu Ati Widiati SPD, pengajar praktek Ibu Hamidah SPD SD. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin dari yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi saya dalam memenuhi tugas guru penggerak. Sebelum kita mulai acara, kita bersama-sama dengan mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum acara kita mulai, saya mohon maaf karena di sini tidak ada ibu. Saya memberi ini ya Bu, sama Bu Jum memberi sambutan wejangan sebelum kita mulai. Monggo Bu Jum, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya gitulah Bu Jum, biar saya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Mbak Bu Sumini sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri Mertasinga 02. Saya kurang tahu angkatan berapa, saya tidak kenal CPP, hanya dengar saja. Kepada Bapak Ibu SD Negeri Mertasinga
02 yang saya hormati pula, yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangan dari Bu Suwini sebagai calon guru penggerak yang pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata di Seminasi Budaya Positif. Mudah-mudahan nanti dalam acara ini yang akan disampaikan oleh Bu Suwini akan bermanfaat terutama bagi Bu Suwini sendiri, kemudian bermanfaat bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita akan mendapatkan ilmu untuk kita kembangkan di SD Negeri Makassar Jambi. Mohon maaf saya tidak bisa yang seperti diminta khusus memberi pejangan atau apa itu bukan tempat saya untuk memberikan seperti itu. Hanya saya memberikan apresiasi kepada Bu Suwini untuk memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya, berbagi dengan umatnya. Mudah-mudahan akan berjalan lancar dan bermanfaat demi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Ibu Jum atas waktunya yang dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu semua, bapak ibu sudah menyisipkan waktunya untuk hadir pada acara aksi nyata diskriminasi budaya positif yang akan kami sampaikan implementasikan kepada bapak ibu semuanya. Terima kasih yang tak terhingga terima kasih juga bapak ibu semuanya sudah membantu kami dalam pendidikan guru penggerak. Baiklah bapak ibu, sebelum terima kasih lah pokoknya dari pagi dan sampai siang sudah meluangkan waktunya untuk merefresh, karena dari pagi udah mengurusi anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar biar refreshing, aura muncul. Kita breaking dulu, kita mau breaking dulu. Kita berpasangan mensewu walaupun nggak banyak pasangannya. Intinya kita berhadapan-hadapan, berhadapan ibu, kita senyum selama 30 detik. Karena dari pagi kita telah melelah mengurus anak-anak, jujur dengan senyum. Walaupun tadinya maaf hanya melihat teman, tidak ada keinginan senyum, tapi kita baru berhadapan-hadapan. Akhirnya dari muncul berhadapan melihat kita jadi ada senyum dan senyum gembira. Kita berhadapan-hadapan ya ibu. Hitungan 1, 2, 3. Semoga aura yang dari pagi dia. Tapi maksudnya yang dilihat jangan
buka lebar, akhirnya tertawa dan senyum gembira. Ya, kita hitungan 1, 2, 3, kita berhadapan-hadapan. Siap ya, 1, 2, 3, senyum melihat. Dengan hitungan kita mulai 1, 2, 3, insya Allah akhirnya menjadi apa? Ada aura yang tadinya perut tegang dari pagi lelah, akhirnya ada keceriaan lagi, mendapatkan aura yang lebih apa ya? Lebih ceria, lebih fresh lagi. Ini bisa dipakai setelah nanti kalau anak-anak apa ya? Dalam pembelajaran biasanya kalau udah lelah di akhir-akhir biasanya kita perlu semangat, perlu apa ya, ada aura semangat, biar ada aura semangat. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita memasuki, kita membuat forum kesepakatan diseminasi. Kesepakatan bersama sebelum kita mulai. Contohnya menghargai siapapun. Selain menghargai, menjadi pendengar yang baik. Terus contohnya apalagi ibu bapak? Kita sebelum mulai, biasanya di dalam kelas juga ada suatu kesepakatan. Kesepakatan bersama. Sebelum kita mulai, apa ya ibu? Boleh sambil menangis juga bisa. Terus selalu bergembira, karena di sini ibu jangan tegang-tegang. Kita selalu gembira, insya Allah ada sedikit apa ya, jujur sambil belajar bersama bu, saya juga masih dalam proses belajar. Serius tapi santai. Nah, kita mau di dalam konsep diskriminasi budaya positif itu ada 6 konsep diskriminasi positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Yang kita mau masuk yang pertama yaitu disiplin positif. Kayaknya bapak ibu udah tahu apa itu disiplin positif ibu. Disiplin positif, nggih. Disiplin positif bisa kita apa ya Pak Bu, saling menghargai, saling menghormati, dan disiplin. Terus di samping seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti tadi. Berarti disiplin positif yang kita ini biasanya yang dijalankan di sekolah itu mewujudkan anak-anak bisa bertanggung jawab, merupakan suatu cara menerapkan disiplin, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Non sewu, Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan? Kalau ada yang tahu, seperti apa nilai-nilai kebajikan? Iya, seperti itu. Terus adanya sopan santun, terus saling menyapa, intinya seperti itu, saling menghormati, saling menghargai, itu nilai-nilai kebajikan. Saling melayani. Ya, itu
sama juga dulu itu. Disiplin positif di sini itu lebih diarahkan untuk disiplin diri, untuk disiplin untuk mengontrol diri, kasarnya untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi semua yang kita lakukan harus bisa dikontrol diri. Nah, disiplin diri juga dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, di sini juga karakter dari disiplin itu juga banyak yang masuk dalam profil pelajar Pancasila, termasuknya ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat gotong royong, yang kelima inovatif atau kreatif, yang keenam bernalar kritis. Yang di sini yang dimaksud dengan bergotong royong, contoh dari bergotong royong yang sering anak-anak sekolah lakukan seperti apa ya Bu? Kayak yang bergotong royong di sekolah seperti bikin kelas, terus saling menghormati seperti itu. Terus apa lagi ya Bu? Yang bergotong royong. Terus kreatif itu sama aja kayak berinovasi, mempunyai inovasi. Terus lanjut kita ke ini motivasi perilaku manusia. Manusia itu mempunyai perilaku pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi dari kata-kata motivasi sih nopo ya? Dorongan. Ada dorongan, ada motivasi. Nah, di sini motivasinya ada dorongan 3. Kita mendorong untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, keyakinan yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah. Tadi sebelum awal kita membuat keyakinan, yaitu berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini kita buat dengan guru dan anak, dengan bahasa yang enak mudah dipahami anak, biar keyakinan sekolah itu dijalankan sama-sama dalam satu kelas. Contoh, kita membuat barang-barang keyakinan kelas antara anak dan guru dalam satu kelas dengan perjanjian dengan bahasa yang enak. Contoh, dengan bahasa yang enak keyakinan kelas
yang bisa anak berjalan, semua sekelas berjalan, tapi tanpa paksaan, berjalan semua, seperti itu keyakinan kelas. Ini bisa sama-sama bareng-bareng dibuat secara bersama-sama di kelas, biar ada peraturan di dalam kelas, tapi sama-sama enak dijalankan bareng-bareng. Kebutuhan mendasar dalam kebutuhan dasar manusia, biasanya di dalam yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau pelanggaran peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Intinya, di dalam kebutuhan manusia itu ada beberapa yang bisa kita lihat, karena adanya kebutuhan. Satu, bisa bertahan hidup. Dua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Dari ini ada studi kasus, ini studi kasusnya, saya mengambil Bu Subaida, bukan dari sini mengambil. Ini hanya contoh nama dan nama guru dan nama anak, hanya sebagai contoh aja. Di sini disebutkan bahwa Bu Selya wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah anak murid bernama Tommy. Tommy ini sering beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali minta bekal makan siang. Jika menghadapi situasi seperti ini, Bu Zubaidah, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kayak tadi saya kebutuhan dari manusia itu karena ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, tiap ini alasan Tommy yang ke satu bisa jadi orang tuanya Tommy ini tidak membawakan bekal makan siang. Terus bisa jadi karena tidak membawa bekal makan siang, bisa untuk kebutuhannya di sini bertahan hidup. Nah, kita sebagai guru, kalau menemukan anak seperti Tommy, kita jangan selalu langsung menghukumnya. Kita harus kita lebih menanyakan dulu kenapa tidak membawa bekal seperti itu. Kita harus telusuri dulu seperti itu, karena kita cek dulu tidak membawa bekalnya karena apa. Yang kedua, alasan Tommy, dia merasa temannya memperhatikan dia. Bisa jadi karena cari perhatian, mencari perhatian. Anak yang seperti ini biasanya mencari perhatian itu karena adanya kebutuhan, butuh kasih sayang, perlu adanya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kalau menemukan murid seperti ini, kita seperti jangan selalu meneruskan tapi ke anak itu merangkul, memberi suatu kita seperti merangkul anak. Terus alasan ketiga, Tommy tidak mengalah bisa jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Berarti dalam di sini Tommy dalam kebutuhannya dasarnya akan kekuasaannya. Anak yang seperti ini, anak yang
biasanya anak pengen berpuasa. Kalau biasanya berpuasa di sini kita lebih baik kalau kurusnya seperti ini, melihat seperti ini. Kita melihat tambahan beban ditambahkan karena ingin menguasai, kita diberi beban tambahan. Anak ini biasanya lebih aktif di dalam kelas, kita kasih tambahan seperti tambahan kelas biar anak ini bisa bertanggung jawab. Kasus yang keempat yaitu bisa alasan Tommy itu merasa bosan. Di sini Tommy ini bisa adanya kebutuhan kebebasan. Kalau anak-anak yang merasa kebebasan seperti ini, kita harus melihat anak yang kepingin kebutuhan kebebasannya lebih bebas. Kalau lebih anak seperti ini, kayak seperti tadi kita kasih tanggung jawab di dalam kelas. Jadi anak ada terpantau lebih kebebasannya itu lebih ke arah. Untuk mengatasi ini, kita juga perlu adanya posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima itu guru sebagai manajer. Dari kelima ini gimana maksudnya? Guru sebagai penghukum. Nah, biasanya penghukum ini kita lebih cenderung menghukum anak, istilahnya anak ini lebih sedikit-sedikit diberi hukuman. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau ini kita sebagai guru membujuk anak seperti tolong mohon jangan melakukan seperti itulah, biar dimana menggugah anak jiwa tadinya yang tadinya tidak mau mengakui, merasa dia nantinya mengakui bersalah. Terus guru sebagai teman, di sini setiap masalah, misalnya kita punya anak, guru sebagai teman, misalnya setiap anak ini mendampingi seperti ayolah, kalau seperti itu tolonglah, kasihan nanti dimarahin. Nah itu seperti kita sebagai teman, guru dengan teman sejajar. Terus guru sebagai pemantau, ini sebagai kayak pemantau tek. Terus guru sebagai manajer. Dari kelima ini yang paling ini adalah posisi kita adalah sebagai manajer. Dari kelima-limanya posisi yang kita ini adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer itu guru berperan membujuk anak itu dengan lemah lembut, sebagai kontrol manajer, membuat kebersamaan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Kita memberi solusinya ini sama anak dengan lemah lembut. Ini ya contohnya ya. Ini guru sebagai kontrol manager ya. Intinya sebagai manajer itu bahasanya lebih halus,
hampir mirip dengan pemantau, tapi bahasanya itu lebih halus, tidak seperti mendikte ke anak. Kalau pemantau itu sebagai checklist. Nah, dari kelima ini posisi yang paling dibutuhkan yaitu posisi manajer sebagai posisi kontrol restitusi. Nah, untuk setiap ada masalah, setiap ini kita posisi manajer, posisi yang paling dibutuhkan dalam posisi kontrol restitusi, hendaknya tidak langsung kita menghukum ke anak. Bahasa kita itu lebih enak ke anak, bisa merangkul ke anak. Cara penerapan posisi manajer ini kita terapkan dengan nama segitiga restitusi. Dalam masih bahasa baru, bahasa jujur saya juga masih teori dalam guru penggerak. Jadi kita menerapkan ada jadi segitiga restitusi itu dipercaya bisa membuat siswa bergerak memperbaiki kesalahannya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu ketika ada siswa kita melakukan kesalahan, langkah yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya adalah orang yang membuat kesalahan itu tidak akan merasa bersalah banget. Jadi kita agar identitas orang itu merasa salah, tapi secara halus kita rangkul, tidak akan merasa gagal. Menstabilkan identitas selalu memberi kata-kata yang ke anak itu membuat salah satu kita itu dimanusiakan, seperti itu. Terus kata-kata yang sering ini yaitu berbuat salah itu manusiawi. Nah, jadi meyakinkan, menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti itu, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan masalah ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita memvalidasikan kalau merasa tenang, kayaknya kalau ngobrol sesama anak, misalnya kita mengobrol sama anak, kita anak pasti punya kesalahan. Kita
sekolah, tidak mengerjakan PR. Jangan langsung kita menghukumi, menghakimi, tapi ada kalanya kita ambil waktu, misalnya waktu sebentar, kita panggil, kenapa tadi tidak mengerjakan PR? Karena bangun kesiangan Bu, seperti itu, pasti ada alasan. Kita jangan langsung menghukumnya, oh ya nggak apa-apa tidak mengerjakan PR kali ini. Pasti kamu punya alasan tidak mengerjakan PR. Jadi anak tidak mengerjakan PR tapi punya alasan. Dan setelah mengungkapkan alasannya, gimana caranya besok itu anak bisa tanggung jawab mengerjakan. Kalau seperti ini, apa kalian sudah mempunyai validasi tindakan keyakinan kelas kalian? Pasti anak belum, saya kurang tidak bertanggung jawab, tidak mengerjakan. Terus ya besok jangan diulangi lagi. Jadi memberikan ke anak tapi tidak menghukum, jadi memvalidasikan ke anak. Terus yang ketiga itu meyakinkan, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah kita mendikte melakukan, tetapi membuat apa yang akan dilakukan sendiri. Salah satu contoh kalimatnya, misalnya meyakinkan, kayak meyakinkan keyakinan. Apakah kamu udah yakin perbuatan atas yang kayak tadi tidak mengerjakan PR atau itu udah termasuk tanggung jawab? Nanti karena kan mengungkapkan, oh ya aku belum tanggung jawab, berarti besok diulangin lagi tidak? Pertanyaan-pertanyaan dari ini nanti kan anak, oh ya ada rasa apa ya, tanggung jawabnya lagi. Tidak boleh apa ya, bukan kita, salah satu contoh kalimat yang sering ini yaitu apa nilai yang kita percaya dari sekolah. Mbak lagi. Dari ini semua, dari yang tadi ada validasi tindakan salah, yang segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dari ini bisa kita terapkan ke anak. Jadi kita sebelum anak mempunyai kesalahan, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita ungkap dulu ke anak. Setelah identitasnya kita ungkapkan, kita validasi. Kita menanyakan ke anak, misalnya kenapa melakukan seperti itu, itu memvalidasi. Terus menanyakan keyakinannya, apakah melakukan suatu kegiatan itu udah masuk keyakinan kalian? Nanti kan anak selalu menanyakan, oh tidak. Dari menstabilkan identitas, berbuat salah satu yang manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak. Dari validasi tindakan untuk menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Seperti tadi, untuk meyakinkan ini ya kita coba bisa membuat keyakinan kelas.
Yang pertama, positif nilai itu muncul dari nilai siswa kita buat keyakinan kelas. Dari nilai-nilai keyakinan kelas itu, jadi Bapak Ibu wali kelas mungkin bisa dimulai dari sekarang untuk membuat keyakinan kelas antara murid dan guru itu untuk mengontrol mereka nanti menemukan suatu persoalan. Misal muncul persoalan yang sering kita lihat dalam kebutuhan dasarnya, kenapa melakukan itu, kemudian baru kita lihat posisi kontrolnya. Jadi itulah pengimbasan konsep budaya positif kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dengan harapan semoga SD kita, SD Merta Singa 2 menjadi sekolah yang mempunyai nilai-nilai positif yang unggul, yang benar-benar bisa diterapkan secara menyeluruh ke sekolah kita, agar siswa kita jauh dari nilai negatif yang ada. Mudah-mudahan banyak nilai yang positifnya dari kita. Semoga dari adanya yang saya terangkan dari segitiga restitusi ini bisa membawa nilai-nilai yang positif di sekolah kita. Demikian penyampaian dari kami, semoga yang bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ada yang mau bertanya, tadi saya belum terus. Bu, saya tanya, udah Nggih, boleh pulang mau. belum? Udah boleh pulang belum? Gimana Bapak? Udah pulang belum? Udah Pak, udah tutup. Udah nggak ada yang bertanya, ini ada yang bertanya. Jujur baru buat katanya. Ada yang bertanya tidak Ibu Bapak? Bukan saya nerangkannya, belajar baik. Ada yang Aku mau ya. Konstitusi. Aku sebagai guru yang mengajar harus pendidik. Dan aku tidak dekat sekali dengan anak, tidak jauh, tidak ditakuti, tidak tidak ditakuti, tapi masih dihormati kok biasanya. Tidak ditakuti, hormat kan belum tentu takut. Tidak ditakuti, tapi masih dihormati, gitu loh. Bagaimana caranya? Ya, aku yang jadi mau berdasarkan. Kalau non sewo, posisi guru kita itu posisinya sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai ada 5 posisi non sewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Tirto Pertiwi, Kepala Sekolah SD Negeri Merta Singa 2, tempat di mana Bu Sumini mengajar. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Merta Singa 2 sangat bangga dengan etos kerja yang tinggi dari Bapak Ibu Guru SD Negeri Merta Singa 2. Dan saya juga bangga pada Bu Sumini selaku calon guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Sumini dalam aksi nyata calon guru penggerak betul-betul sudah dilaksanakan dan dipraktekkan di depan anak-anak semuanya. Dengan apa yang dilakukan oleh Bu Sumini, budaya positif, anak-anak menjadi lebih positif, lebih termotivasi, dan akhir kegiatan belajar mengajar lebih maksimal. Saya minta apa yang dilakukan oleh Bu Sumini jangan seperti magnet. Setelah tidak dilakukan, tidak digunakan, lama-lama akan hilang. Tapi ingatlah Bu Sumini,
Saya ingin agar semuanya itu permanen selamanya untuk anak-anak, khususnya anak-anak SD Negeri Mertasinga 02. Saya mengucapkan selamat pada Bu Sumini dan selalu mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Bu Sumini beri kemudahan, kelancaran, terutama kesehatan bagi Bu Sumini dan sukses selamanya. Demikianlah sambutan yang saya berikan. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratiningsi, guru SD Negeri Mertasinga 02, sebagai rekan kerja dari Bu Sumini, calon guru penggerak di SD Negeri Mertasinga 02. Beliau telah memaparkan diseminasi positif sebagai motivasi bagi kami sebagai guru-guru dan untuk meningkatkan prestasi dari siswa SD Negeri Mertasinga 02. Semoga diseminasi positif bisa dilaksanakan dengan baik bagi kami dan anak-anak didik kami. Demikian harapan-harapan dari kami untuk diseminasi positif, semoga permanen bagi beliau dan bagi kami untuk menjalankan pembelajaran di setiap harinya. Akhirul qoli, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.